Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu lagi di dalam doa dan renungan Rabu GTC Jepara Pematang Yogyakarta secara virtual. Sebelumnya mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami mensyukuri penyertaan yang luar biasa yang senantiasa Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Terbukti pada sore hari ini kembali kami boleh bersama berkumpul, walaupun masih secara virtual, tetapi kami percaya Roh Kudus Tuhan hadir menyertai menuntun kami semuanya. Kami serahkan doa dan renungan hari Rabu di Jepara Pematang Yogyakarta di dalam tangan kuasa penyertaan-Mu saja. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan bersama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama membaca dari kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 5 sampai yang ke-11. Roma pasal yang ke-8 ayat 5 sampai yang ke-11. Saya akan membacakan untuk Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikianlah pembacaan kita pada malam hari ini, dan kita semua yang berbahagia adalah yang dengan tekun untuk tetap membaca dan lebih melakukan firman dalam hidup sehari-hari. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, ada pertanyaan yang mungkin langsung bisa kita jawab. Dapatkah seekor ikan hidup di luar air? Mungkin jawabannya bisa, tetapi di dalam jangka waktu tertentu saja. Artinya ikan mempunyai habitat ada di dalam air. Ketika ia keluar dari air atau sengaja dipaksa keluar dari air, tentunya dia tidak akan bisa bertahan hidup lama. Bapak Ibu dan saudara Tuhan, seseorang yang sudah dilahirkan di dalam roh Allah, atau kalau kita menyimak di dalam Injil Yohanes 3 ayat 1, pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-17, di situ dikatakan bahwa seseorang harus lahir kembali atau mengalami hidup baru. Artinya bahwa seseorang yang sudah dilahirkan di dalam roh atau hidup baru itu tidak akan mampu bertahan hidup di luar roh Allah atau roh Kristus. Sebab orang yang hidup di dalam roh Allah sesungguhnya mempunyai habitat baru, yaitu habitat di dalam Allah sendiri atau di dalam roh Allah. Lalu seperti apa? Seperti yang sudah saya katakan di depan tadi, seseorang yang sudah percaya dan beriman kepada Kristus itu tentunya mempunyai habitat baru, artinya mempunyai aturan
aturan baru. Cara hidup yang lama sudah ditinggalkan, kemudian mempunyai aturan tata hidup yang baru, yaitu aturan hidup yang baru di dalam Roh Allah atau Roh Kristus. Perikop pada malam hari ini mengajak kita untuk senantiasa mau hidup di dalam rohnya, atau secara sederhana bisa kita katakan hidup yang ngeroh. Tetapi banyak yang menyangka, menduga, bahkan mengatakan bahwa hidup di dalam roh itu harus dengan berbahasa roh atau segala-segala sesuatu yang berbau-bau roh. Hingga lupa kalau kaki kita ini begitu masih menginjak bumi. Lupa kalau kita ini masih membutuhkan makan nasi. Lupa kalau kita ini masih berelasi dengan orang-orang di sekeliling kita. Dan mari kita akan melihat apa sih yang Alkitab katakan mengenai hidup di dalam roh atau hidup sesuai dengan aturan dan tuntunan roh Allah atau hidup yang roh itu. Yang pertama, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, hidup dalam roh ayat 5 sampai yang ke-8 di situ dikatakan bahwa apa itu hidup dalam roh? Artinya orang yang percaya kepada Yesus Kristus itu adalah orang yang hidupnya dan seluruh hidupnya dikuasai oleh roh Allah atau roh Kristus. Sama seperti ikan tadi, bahwa ketika dia keluar dari air begitu, dia tidak akan dikuasai oleh air tersebut sehingga dia akan mati. Dan kita pun ketika kita sudah percaya kepada Kristus, artinya kita sudah terhisap masuk di dalam cinta kasih Kristus. Dan hal tersebut menjadikan setiap yang percaya dan mengimaninya diluputkan dari dosa dan kematian. Bapak Ibu bisa bandingkan di ayat yang kedua. Dan roh Allah, roh Kristus tersebut memberikan kehidupan kekal dan meluputkan kita dari kematian kekal. Nah, kalau kita sudah diberi anugerah tersebut, kita diajak juga untuk merawat dan menjaga kehidupan kekal tersebut. Kesungguhan kita untuk merawat dan menjaga kehidupan kekal tersebut menghasilkan hal yang real atau hal yang nampak. Jadi bukan hal yang tersembunyi begitu, hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang lain, hal-hal yang tidak bisa dirasakan oleh orang lain. Karena seringkali ketika berbicara hidup dalam roh itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat subjektif. Orang lain tidak bisa merasakan, orang lain tidak bisa melihat. Artinya bahwa yang real dan nampak itu adalah ada sesuatu yang kita hasilkan, yaitu buah di dalam kehidupan kita atau buah-buah Roh Kudus. Jadi merawat, kemudian menjaga, dan kemudian menghasilkan buah dimulai dari sebuah kesadaran dan aktif untuk mau merawat dan menjaga anugerah kehidupan kekal tersebut dengan tidak hidup di dalam kedagingan atau tabiat manusia lama. Di dalam Galati 5 ayat 19 sampai 21 menjelaskan kepada kita apa itu hidup manusia lama atau hidup di dalam kedagingan. Bahwa di dalam Galati 5 19 sampai 21 di situ dikatakan bahwa perbuatan daging itu telah nyata. Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah dan lain sebagainya. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang nampak tersebut, hal-hal yang bisa dirasakan oleh orang lain tersebut, itu seharusnya yang kita pertontonkan, yang kita pertunjukkan di dalam kehidupan kita semua. Jadi tidak hanya sekedar ketika kita hanya mengurusi hal yang sifatnya roh saja, tetapi yang roh tersebut itu mewujud dalam laku sehari-hari. Hal yang roh tersebut, hidup di dalam roh itu mewujud nyata di dalam perjalanan hidup kita semuanya.
Sehingga orang-orang yang sungguh percaya di dalam Kristus itu akan menampilkan wujud, sosok, atau penampilan di dalam kesehariannya adalah mengikuti aturan atau tatanan hidup di dalam Kristus. Artinya meninggalkan manusia lama dan hidupnya senantiasa dipimpin oleh Roh. Kemudian cara menjaga dan merawat itu kita bisa menjaga dan merawat tersebut bisa kita menerapkan disiplin dan latihan rohani di dalam kehidupan kita. Senantiasa berdoa, senantiasa memuji Tuhan, senantiasa bersekutu. Itu adalah cara-cara kita untuk tetap menjaga dan merawat anugerah yang Tuhan percayakan tersebut. Sehingga hidup kita ini tetap berada di dalam cinta kasih-Nya Allah. Jadi semua yang kita kerjakan itu adalah di dalam rangka kita menjaga keakraban, kita menjaga relasi kita supaya bisa tetap terhubung dengan Roh-Nya Allah. Jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, urusan kedagingan itu bukan sekedar urusan kita boleh makan ini atau makan itu, kita boleh makan daging yang haram, daging babi atau daging yang lain-lainnya. Bukan. Juga bukan pula berbicara tentang bagaimana kita bisa berbahasa roh atau tidak, kita mempunyai kekuatan supranatural atau tidak. Sekali lagi, semua yang kita miliki, semua yang kita kerjakan, semua yang ada pada kita itu adalah anugerah. Dan anugerah yang kita punyai karena cinta kasih Allah di dalam rupa Kristus Yesus, melalui Roh-Nya yang kudus yang senantiasa memampukan kita untuk mengenal Allah, itu mengajar kita untuk mau menanggalkan tabiat hidup lama kita, hidup di dalam kedagingan. Hidup di dalam Roh Allah adalah hidup di dalam Roh Kristus Yesus, sehingga membuat kita senantiasa mampu merawat, mampu menjaga, mampu tetap terhubung, mampu terus berelasi di dalam cintanya dengan Allah. Dan lebih lagi, karena kita pun sudah diluputkan dari kematian kekal. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, seseorang yang sudah hidup di dalam Roh Allah, artinya membiarkan dirinya senantiasa dikendalikan oleh firman-Nya dan menjadi milik Kristus. Ayat 9 sampai dengan yang ke-11 mengajarkan kita. Kemudian standarnya apa? Ya, standarnya firman Allah sendiri. Firman Allah di dalam Kristus Yesus. Allah yang sudah mewahyukan dirinya di dalam rupa manusia yang kita sebut sebagai Kristus Yesus tersebut, itu adalah acuannya. Jadi artinya firman Allah yang hidup itu adalah Yesus Kristus sendiri yang menjadi teladan kita, yang menjadi panutan kita. Jadi marilah kita juga tidak usah dibuat pusinglah dengan banyaknya ajaran yang saat ini aneh-aneh. Ajaran yang seringkali membingungkan kita. Harus menyebut Yesus sebagai Yehoshua Hamasyah. Kemudian tidak boleh menggunakan kata Allah. Kemudian juga harus menggunakan kata Yahweh. Kalau tujuannya semakin membuat kita mengikuti teladan Kristus Yesus, semakin menjadikan kita hidup dikendalikan oleh Roh Allah atau Roh-Nya Kristus sendiri, sah-sah saja. Tetapi yang seringkali menjadi persoalan, justru ajaran yang aneh-aneh tersebut menjadikan kita mengatakan yang lain itu sesatlah, yang lain itu tidak benarlah. Hati-hati. Karena justru ketika kita semakin dikendalikan oleh Allah, hidup kita itu semakin hari menghadirkan cinta kasih-Nya Allah. Hidup kita semakin dikendalikan oleh cintanya Allah. Hidup kita semakin mengasihi Allah dengan sepenuh-penuhnya. Dengan menyatakan diri kita untuk bisa mengasihi semua ciptaannya.
mengasihi sesama kita, mengasihi lingkungan kita. Jadi Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kasih kepada Allah itu mewujud nyata kepada kasih kepada sesama. Jadi bagaimana mungkin kita bisa mengatakan kita mengasihi Allah, tetapi dalam laku kita justru kita meminggirkan orang lain, kita meminggirkan kemanusiaan, kita mencela orang lain, hidup kita justru menjadi laknat bagi orang lain, hidup kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Itu yang menjadi persoalan. Di dalam Yohanes 1 Yohanes 4 ayat 20 dikatakan demikian. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Artinya, bahwa ketika klaim kita mengasihi Allah, ketika kita mengatakan bahwa hidup kita dikendalikan oleh Allah sendiri, artinya kita membiarkan cinta kasih Allah itu terus meluap, cinta Allah itu terus kita hadirkan melalui keinginan kita untuk terus mengasihi, untuk merangkul orang-orang di sekeliling kita. Saat ini kita bisa melihat bahwa perseteruan banyak sekali terjadi di sekeliling kita. Lepas dari persekutuan antara membela Palestina atau membela Israel, saat ini juga cercaan, cacian juga ditujukan oleh kepada PGI. Ada yang membela PGI, ada yang melawan PGI. Dan semua menghujat satu dengan yang lain, merasa diri yang paling benar. Kenapa tidak kita diam sejenak, kemudian kita melihat segalanya dengan baik. Kita bertanya kepada orang-orang yang memang tahu. Daripada mulut kita, jari kita dengan cepat menghujat yang lain. Apakah itu wujud kita mengasihi? Atau wujud merasa bahwa kita adalah yang paling benar? Bapak dan sekalian Tuhan, kita bisa disebut sebagai murid-murid Yesus jika kita hidup di dalam cinta kasih-Nya. Bapak Ibu bisa lihat di dalam Yohanes 13 ayat 35. Hidup di dalam cinta kasih-Nya adalah di dalam roh-Nya, menghasilkan cara hidup, sekali lagi cara hidup yang penuh kasih, dipenuhi sukacita, damai, sejahtera. Dan Bapak Ibu bisa membandingkan di dalam Galatia 5 22 sampai 23. Jadi hidup di dalam kendali Allah atau hidup yang menjadi milik Kristus adalah hidup yang benar-benar membuat kita dipenuhi oleh cintanya Allah, dan hidup yang benar-benar membuat kita meluapkan cintanya Allah. Kita semakin terbenam di dalam cintanya Allah. Dan ketika kita semakin terbenam di dalam cintanya Allah, wujud nyatanya itu konkret, terlihat nyata di dalam perilaku sehari-hari kita. Bahkan saat ini ketika alam sudah mulai rusak, juga menimbulkan kesadaran bagi kita. Kita pun juga perlu untuk mengasihi alam kita, untuk merawat alam kita, menjaga ciptaan Allah yang lain tersebut. Sebagai penutup, jadi hidup di dalam roh Allah itu semakin jelas. Tidak perlu terlalu berbelit-belit dengan ajaran yang aneh-aneh yang justru membuat kita sendiri pusing. Hidup di dalam roh atau hidup yang roh itu artinya kehidupan kita yang fana ini sepenuh-penuhnya sudah dikuasai oleh Allah di dalam pengorbanan Kristus Yesus melalui cinta kasih-Nya yang senantiasa diwujudkan di dalam roh-Nya tersebut, memberikan kita kehidupan yang baru di dalam rupa, di dalam wujud seperti Kristus Yesus, seperti karakter Kristus. Hidup yang roh itu mau menanggalkan manusia lama, dengan sadar menanggalkan manusia lama, mempunyai tabiat manusia yang baru. Karena sekali lagi, tabiat manusia yang lama itu menuntun seseorang pada kematian. Tidak hanya sekedar kematian nanti, tetapi kehancuran di dalam hidupnya. Dan kehidupan baru itu mewujud nyata melalui cara hidup yang senantiasa kita mau merawat, menjaga kehidupan yang Tuhan percayakan, serta hidup yang dipenuhi dengan luapan cinta kasih Allah kepada sesama kita. Dan itulah bukti
bahwa kita sudah hidup di dalam rohnya. Itulah bukti kita dikuasai oleh rohnya. Sebagai bukti kita semakin tenggelam di dalam cintanya Allah. Kiranya kita senantiasa dimampukan untuk senantiasa hidup di dalam rohnya Allah. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan berdoa. Tuhan, kami percaya roh-Mu sendiri yang menguasai hidup kami, sehingga memampukan kami untuk meluapkan cinta-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami, sehingga memampukan kami menjadi saksi-saksi-Mu yang sungguh bisa memberi warna, memberi rasa bagi kehidupan ini, sehingga kehidupan kami sungguh boleh menjadi bermakna, karena kami percaya ketika hidup kami sudah dipenuhi oleh roh-Mu, maka perjalanan hidup kami pun semakin meluapkan cinta kasih-Mu kepada orang-orang di sekeliling kami. Biarlah ini menjadi sebuah kesaksian yang real, yang nyata, yang bisa dilihat oleh indah oleh orang-orang di sekeliling kami. Tak henti-hentinya pada malam hari ini kami bersama berdoa untuk pandemi COVID-19 ini yang masih terjadi. Tuhan, kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah dunia ini. Kiranya pandemi ini boleh cepat berlalu. Ajar kami untuk tetap berlaku setia dengan mentaati protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Sehingga dengan ketaatan kami dan seluruh umat manusia di atas muka bumi ini menjadi salah satu cara untuk mencegah semakin meluasnya virus COVID-19 ini. Begitu pula dengan para tenaga kesehatan yang juga masih terus berjuang di garis depan untuk memutus peredaran virus COVID-19 ini dan juga untuk menyembuhkan orang-orang yang terpapar. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati para tenaga kesehatan tersebut dengan kesehatan, dengan kesetiaan, dengan tanggung jawab yang sungguh-sungguh. Dan kami pun juga Tuhan terus senantiasa menopang dan mendukung apa yang mereka kerjakan dengan ketaatan kami untuk senantiasa mentaati protokol kesehatan yang ada. Kiranya juga gereja-Mu saat ini boleh menjadi saksi, boleh menjadi berkat, sehingga melalui ketaatan kami juga boleh semakin dilihat bahwa anak-anak-Mu sungguh-sungguh peduli pada situasi yang ada saat ini. Kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa dan negara kami. Kiranya juga Tuhan senantiasa berikan keberanian mereka bagi para pemimpin kami untuk senantiasa mengedepankan apa yang menjadi kepentingan rakyat banyak, terlebih keadilan, kemakmuran, dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kami sadar pandemi ini telah menghancurkan banyak sendi-sendi kehidupan, tetapi kami percaya Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka sungguh boleh bertindak seturut dengan apa yang menjadi kebutuhan, kepentingan rakyat di Indonesia ini. Bukan kepentingan segelintir orang, bukan kepentingan segelintir kelompok yang ada, tetapi biarlah keadilan, kebenaran nyata dikerjakan oleh para pemimpin bangsa kami. Kami berdoa untuk setiap pergumulan kami, kiranya Tuhan memberkati setiap pergumulan kami. Kami percaya Tuhan senantiasa menyertai dan menjaga kami semuanya. Kami juga teringat untuk anak-anak kami yang saat ini bergumul dengan penilaian akhir semester, baik yang dilakukan secara daring ataupun secara onset. Berikan anak-anak kami kesehatan yang baik, berikan anak-anak kami juga kesungguhan di dalam belajar, kesetiaan di dalam belajar, sehingga mereka boleh menghadapi penilaian akhir semester atau akhir tahun dengan baik. Dan kami percaya Tuhan senantiasa menjagai anak-anak-Mu, baik yang dari yang duduk di tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Kami serahkan sepenuhnya hidup kami di dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan menguasai, menyertai kami di dalam roh Tuhan yang menuntun kami semuanya. Inilah doa kami serahkan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang juga telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat dan semangat.